Jangan. Jangan pukul lagi, guru, jangan pukul lagi. Setiap kali tidak tahan denganmu, rantai besi kedua, begini terus. Kapan aku bisa memutuskan rantai besi dan menyelamatkanmu keluar? Setahun ini, kamu sudah mencapai sedikit kemajuan, muridku. Aku tahu kamu selalu berusaha keras, begini saja, aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Apalagi yang bisa kau berikan padaku? Baju zirah ini terbuat dari besi dingin ribuan tahun, menyerap intisari matahari dan bulan. Pakailah setiap hari, jangan lepaskan kecuali saat mandi. Jangan remehkan baju zirah ini, setiap menit bertambah berat 10 kali. Ketika kamu tidak merasakan beratnya lagi, maka kamu sudah menguasai ilmu sakti. Saat itu membantu gurumu akan sangat mudah. Langer. Guru, murid ini mohon pamit dulu. Bocah nakal, bawakan gurumu lebih banyak anggur ya. Dan baju zirahmu itu, jangan sampai orang lain tahu. Tak disangka, dalam waktu kurang dari setahun, bocah ini bisa memutuskan setengah rantai dengan tangan kosong. Hihi. Murid ini, aku benar-benar untung besar. Langer. Ibu, kenapa kamu datang ke sini? Cepat ikut aku pulang. Kamu melakukan kesalahan besar, tahu tidak? Aku pergi. Siapa yang menaruh lonceng besar ini di sini? Bangkit. Siapa yang membunyikan lonceng? Hahaha. Aku kenapa? Kalian ini ngapain? Kamu sampah. Ayah. Dia mengintipku mandi, aku mau mencungkil matanya. Ayah. Dia mengintipku mandi, aku mau mencungkil matanya. Ayah, kamu harus membelaku. Ini benar-benar fitnah, aku hanya lewat di depan kamarmu. Tidak masuk, kok bisa disebut mengintip mandi? Kamu bohong, kalau tidak melihat, kenapa teriak? Bayangan itu. Tuan Lang. Meskipun kamu tidak sengaja, tapi salah tetap salah. Cepat minta maaf pada ibu. Baik, aku salah, tapi aku bersumpah. Apa kamu? Kamu si manis. Ibumu saja bisa naik ke ranjang paman. Kamu juga bisa mengintipku mandi. Jangan-jangan semua wanita di rumah ini sudah kamu lihat? Hina. Duan Ling Er, jangan keterlaluan. Kamu masih belum mengakui kesalahan? Kamu lupa bagaimana aku mengajarimu? Duan Lang, tahukah kamu? Ling Er adalah adikmu. Tahu. Baik. Menurut hukum keluarga Duan, kamu dan ibumu akan diusir dari keluarga Duan. Hari ini mencongkel matamu adalah kebaikan keluarga Duan padamu. Paman, aku mohon padamu. Duan Lang memang bersalah, tapi tidak sampai mencongkel matanya. Aku mohon padamu. Kamu bisa menghukumnya dengan cara apa saja. Aku mohon padamu. Semua orang, paman, tunggu dulu. Yuer, kamu adalah keluarga Duan. Jenius yang langka. Meskipun kamu dan Duan Lang adalah anak dari kakak tertua, tapi kalian sangat berbeda. Tidak perlu banyak bicara, hari ini kamu tidak bisa melindunginya. Dengga, sayang, di keluarga Duan ini. Hidup dan matimu dan ibumu tidak ada yang peduli. Bahkan tidak lebih berharga dari seorang pelayan, hari ini. Aku akan mencongkel matamu, membuatmu seumur hidup. Menjadi orang yang tidak berguna. Tunggu apa lagi? Lakukan. Tunggu apa lagi? Lakukan. Tunggu. Paman, jika Anda ingin menggunakan hukum keluarga, saya tidak berhak ikut campur. Duan Lang memang bersalah duluan. Dia juga tidak bisa berkata apa-apa, hanya saja, ayah akan membawa kabar dari gerbang keabadian, kompetisi besar keabadian yang terjadi setiap 10 tahun. Akan segera dimulai, ayah sebagai kepala keluarga Duan secara alami akan menyerahkan daftar nama kami bertiga. Di generasi muda keluarga Duan, hanya kami bertiga. Saya yakin paman harus mengerti, masuk ke gerbang keabadian. Apa artinya? Artinya di kota Rome. Kita bisa bersaing dengan keluarga MA, karena keluarga MA sudah lama memiliki orang yang masuk ke dalam gerbang keabadian. Sedangkan keluarga Duan masih belum stabil. Jika kehilangan kesempatan ini, mungkin sulit untuk bangkit lagi, paman. Anda tidak akan kehilangan besar karena hal kecil, kan? Ayah. Hahaha, kamu bilang si sampah ini bisa masuk gerbang keabadian. Itu lelucon, hahaha. Apakah dia bisa masuk gerbang keabadian? Mungkin masih terlalu dini, paman. Beri dia kesempatan. Baik, aku akan membiarkanmu.
Melihat dunia ini beberapa saat lagi, setelah ujian selesai, jika kamu tidak masuk gerbang keabadian, aku tetap akan mencongkel matamu, pergi. Ibu. Kakak tetua, terima kasih atas bantuanmu tadi. Bicara untuk Duan Lang. Terima kasih, Kak. Tidak usah berterima kasih, jika kamu ingin mempertahankan matamu. Itu tergantung apakah kamu bisa melewati ujian gerbang keabadian besok. Jika kamu bisa menjadi murid dalam gerbang keabadian, tidak akan ada masalah. Jika tidak, kepala keluarga akan datang. Ayah. UR, besok adalah pertandingan besar keluarga gerbang keabadian, persiapkan diri dengan baik. Keluarga Duan bergantung padamu. Ayah Tenong. Selamat datang kembali, kepala keluarga. Kakak. Kakak, bagaimana kabar dari gerbang keabadian? Apakah pertandingan besar keluarga kali ini sama seperti biasa? Aturan pertandingan besar keluarga tentu saja tidak berubah. Hanya saja kemarin terjadi peristiwa besar di gerbang keabadian. Katanya ada senjata suci bernama lonceng keabadian. 100 tahun yang lalu, menghilang bersama pendiri gerbang keabadian. Tapi kemarin lonceng keabadian muncul kembali. Dan dibunyikan sebanyak 3 kali. Katanya, bahkan pendiri gerbang keabadian dulu hanya bisa membunyikannya 2 kali, dan sudah menjadi pendiri sekte terhebat di dunia. Hei, Paman, orang yang bisa membunyikannya 3 kali. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan? Benar juga. Siapa orang hebat yang bisa membunyikannya 3 kali? Dan tadi malam, aku sama sekali tidak mendengarnya. Mungkin hanya orang, seperti pemimpin gerbang keabadian, yang bisa mendengarnya. Jika saja kita bisa menemukan orang yang membunyikan lonceng itu, nanti bukan hanya Rongcheng, bahkan seluruh Sichuan, kita bisa memiliki tempat. Oja, apakah persiapan untuk pertandingan besar keluarga besok sudah selesai? Ayah, dalam pertandingan kali ini, kita mengirim 3 orang. Paman, selain Kak Yu, ada aku dan Duan Lang. Anda pasti tahu, kan? Bagus juga, Duan Lang sudah sampai. Usia yang tepat untuk mengikuti pertandingan besar keluarga. Kalian semua persiapkan diri dengan baik. Ibu, kenapa terburu-buru sekali? Langer, ayo kita pergi cepat. Keluarga ini tidak bisa menerima kita. Sebelum pertandingan besar keluarga dimulai, ayo pergi cepat. Ibu. Hanya karena aku anak haram keluarga Duan. Dan kamu dulu adalah klien Duan Sengsing. Jadi kita pantas diperlakukan buruk dan diremehkan? Ya, dalam hal bakat, aku tidak bisa menandingi Duan Yu. Dalam hal latar belakang, aku juga tidak bisa menandingi Duan Ling Er. Tapi aku tidak percaya bahwa kehormatan dan kehinaan yang dibawa sejak lahir tidak bisa diubah. Besok adalah pertandingan besar keluarga yang diadakan sekali dalam 10 tahun. Kalau kita pergi sekarang, kita akan melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib. Tapi kalau kamu gagal. Tenang, aku masih punya mata ini untuk membawamu melihat dunia ini. Leng Yiar. Guru, araknya sudah datang. Ayo cepat, taruh araknya. Biarkan gurumu mencoba kekuatanmu sekarang. Baiklah guru, bagaimana caranya? Gunakan seluruh kekuatanmu untuk membantu gurumu memecahkan belenggu ini. Baik. Buka. Hahaha, tak terkira belenggu ini mengurungku selama 100 tahun, hahaha. Selamat guru, bebas dari belenggu, meraih kebebasan. Ayo cepat, temani gurumu minum segelas. Baik. Guru, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Apa itu? Besok adalah pertandingan besar keluarga Changsheng. Aku sudah mendaftar. Changsheng. Hahaha. Tak terkira murid guruku akhirnya masuk ke Changsheng juga. Baiklah kamu pergi. Terima kasih guru. Ayo mainem. Saudara Liu, sepertinya pertandingan keluarga kali ini, keluarga kita tidak ada harapan, memang begitu. Belum lagi anaknya M. Asihai, berbakat luar biasa. Duan Yu dari keluarga Duan. Katanya juga jenius dalam bela diri, benar saudara Liu. Apakah ada kabar tentang si penabuh lonceng? Ini seperti mencari jarum dalam jerami. Siapapun yang bisa menemukan si penabuh lonceng, pasti akan menjadi keluarga tetap di Changsheng, tidak perlu khawatir seumur hidup. Paman, semua keluarga mencari si penabuh lonceng. Apakah pertandingan keluarga tidak lebih penting dari si penabuh lonceng? Tentu saja, mencari si penabuh lonceng adalah bisnis yang menguntungkan. Sayangnya, si penabuh lonceng, apakah aku membuat masalah lagi? Lebih baik tidak menabuh. Untungnya tidak ada yang tahu. Kepala keluarga Duan memang banyak keturunan, langsung datang 3 pertandingan keluarga ini. Bukan pertarungan berantai, banyak orang belum tentu menang. Kepala keluarga MA, keturunan yang subur, pasti keluarga yang berjasa.
Satu keturunan, mungkin terjadi sesuatu, nanti. Kalau tidak ada keturunan, bisa repot, hahaha. Kepala keluarga Duan, benar-benar terlalu khawatir. Saya Ma Si Hai hanya mengandalkan seorang putra. Sudah puluhan tahun menekan keluarga Duan di Rongcheng. Semua orang bisa melihatnya. Jika punya lebih banyak anak, keluarga Duan di Rongcheng mungkin akan lenyap. Kamu. Hahaha, benar. Dengar-dengar hari ini ada pertandingan keluarga besar. Kamu membawa anak kecil dari selirmu untuk menambah jumlah. Si kecil yang lucu itu tahu bahwa keluarga Duanmu subur. Tapi kalau tidak tahu, mungkin dikira keluarga Duanmu tidak ada orang lagi. Kamu si tua mulut busuk ini, hanya mengandalkan murid dalam di gerbang panjang umur. Apa yang kamu sombongkan? Bicara banyak tidak ada gunanya, nanti di pertandingan, tinju dan tendangan tidak mengenal ampun, anak. Di sini, jangan bilang saya tidak mengingatkan, di atas panggung. Asal jangan sampai membunuh, biarkan mereka tahu. Kekuatan keluarga nomor 1 di Rongcheng bukanlah omong kosong. Mereka ini sekumpulan ayam, saya satu pukulan satu. Kalian bersihkan leher kalian dan tunggu mati, sesepuh gerbang panjang umur. MU Bai Senren datang. Hormat kepada MU Bai Senren. Ujian gerbang panjang umur sekarang dimulai. Silakan gambar leluhur. Gambar ini, kok mirip sekali dengan guruku. Aduh, benar-benar keterlaluan, anak-anak muda ini. Bahkan membuat gambarku. Siap. Kemarin membantu guruku membuka kuncian, tenaga belum pulih. Kamu kenapa? Pertandingan belum mulai, kamu sudah berkeringat deras. Memang sampah tetap sampah, lelele. Ling Er, saya tebak anak ini. Mungkin anak haram dari keluarga Duan. Badan begitu lemah, mungkin kurang gizi. Hahaha, bukan urusanmu untuk mengomentari. Pertama, menghormati leluhur dengan dupa. Setiap orang punya waktu satu dupa untuk memanjat tangga dan menghormati leluhur. Setiap naik satu anak tangga, berat badan bertambah 2 kali lipat. Semakin tinggi memanjat, beban semakin berat, semakin tinggi, hasil semakin baik. Ujian dimulai. Majulah untuk menerima dupa. Saya Duan. Hahaha. Catat, tangga keempat. Saya duluan. Tunggu, saya pikir lebih baik kita berangkat bersama. Bersamaan, seperti ini. Juga bisa memberikan waktu berharga untuk MU Bai Senren. Bagaimana? Saudara Liu, hari ini pertandingannya pasti seru. Ketiga orang ini, mungkin adalah yang terkuat di generasi muda Rongcheng. Mereka adalah yang terkuat. Matchlah untuk menerima dupa. Tunggu. Keluarga Duan saya masih ada satu orang. Tunggu, keluarga Duan saya masih ada satu orang. Lakukan yang terbaik. Kakak, kamu tidak benar-benar berpikir. Dia bisa naik untuk memberikan dupa kepada leluhur, ingin menyelamatkan matanya. Sepertinya tidak mungkin. Mungkin atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Ujian dimulai. Berat 3 kali lipat, setidaknya 300 pon. Dia bisa melompat dengan mudah, tidak terduga. Kota Rong benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Ma Jiasue tidak terduga sekuat ini. Semoga dia hanya memiliki kekuatan, tidak apa-apa, kalah satu kali. Masih ada kesempatan berikutnya. Kalian hanya tahu keluarga MA memiliki murid dalam di Changsheng Men. Tidak tahu bahwa sesepuh dalam Changsheng Men juga dari keluarga MA. Saya telah berlatih keras selama bertahun-tahun, teknik dalam Changsheng Men. Apa yang kalian punya untuk melawan saya? Sampah, cepat merangkak. Bisakah kamu melakukannya? Jangan remehkan baju zirah ini, setiap menit bertambah berat belasan pon.
Berat saat ini sudah melebihi batas kemampuan saya. Setiap naik satu tingkat, beratnya bertambah 2 kali lipat. Berat baju zirah juga bertambah 2 kali lipat. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. 5 tingkat sudah batasnya. Anak ini masih memakai baju zirah, tidak bisa naik lagi. Ya. Ling RUR. MA Jaswe tingkat 9, peringkat pertama saat ini. Duan Yu Duan Ling Er. Tingkat 8 sementara peringkat kedua, Duan Lang tingkat 7. Peringkat ketiga. Ternyata saya masih terlalu lemah memakai baju zirah. Tidak mungkin mencapai tingkat 9. Peringkat ketiga kamu, tidak jauh beda dengan peringkat terakhir. Maaf semuanya, terima kasih, menyerang saat kacau. Saya lihat budaya keluarga MA juga biasa saja. Ya, menang curang, apa yang bisa dibanggakan? Strategi perang adalah tipu muslihat, di medan perang, proses tidak penting. Hasil yang penting, kepala keluarga Duan. Mereka yang muda tidak mengerti, kamu seharusnya mengerti, kan? Hahaha, tidak apa-apa, pertandingan ini, pertarungan nyata adalah bagian utama. Item kedua, lencana Changsheng, semua orang tidak peduli caranya. Yang pertama mengambil lencana Changsheng akan menang, adu kecepatan. Saya duluan. Kamu ngapain? Saudari Ling Er mungkin salah paham. Ini bukan sekadar ujian kecepatan. UR, baik. Baju besi ini terlalu berat. Kamu mau kartu identitas atau nyawanya? Pilih sendiri. Jangan pedulikan aku. Keluarga MA memang licik. Bagus, ini cara duel yang benar. Berhenti. Semua karena kamu, kalau tidak, Kak Yu sudah berhasil. Setelah ujian keluarga selesai, aku akan mencongkel matamu sendiri. Saya umumkan babak kedua selesai, pemenangnya adalah keluarga MA, semuanya, 2 babak pertama sudah selesai. Pemenangnya adalah MA Jaswe, saya pikir. Babak ketiga ini tidak perlu dilanjutkan. Kali ini, gerbang Changsheng hanya menerima 1 murid dalam. Baik dari bakat maupun teknik, MA Jaswe lebih unggul, percayalah, dalam pertarungan 1 lawan 1. Para anggota keluarga lain sulit menandinginya, lebih baik. Saya setuju. Untuk menghindari membuang waktu kalian, setiap keluarga bisa memilih murid terbaiknya untuk bertanding dengan anak saya MA Jaswe, tapi saya ingatkan, tinju dan tendangan tak mengenal ampun kalau sampai cacat atau lumpuh. Sudah sia-sia melatihnya selama ini, hahaha. Kepala keluarga Chen, apakah kamu mau mengirim anakmu naik? Hahaha, kepala keluarga Liu, apakah kamu mau anakmu menjadi cacat seumur hidup? Saya akan menunggu di atas panggung selama 1 jam. Siapa yang tidak puas, silakan maju. Saya tidak puas. Keluarga Tian Chuanfang di sini mohon petunjuk. Tian Chuanfang, pesilat muda Rongcheng peringkat 10. Begitu mudah dikalahkan ya?
MU by Zhenren, tinju dan tendangan tak mengenal ampun. Tendangan ini agak keras, mohon Zhenren tua memberikan obat penyakit paru-paru, agar dia tidak menjadi penderita TBC di kehidupan selanjutnya. Kak Yu, kekuatan kita semua di bawah MA Jiasue. Bagaimana? Orang tua brengsek, aku sudah lama menahanmu, bukankah kamu selalu di Rongcheng? Ingin bersaing dengan keluarga MA? Siapa kepala keluarga nomor 1 di Rongcheng, kenapa sekarang takut? Atau anak yang kamu lahirkan dengan susah payah? Tidak berani naik ke atas ring, aku beritahu kamu, meskipun kamu melahirkan 10 Serratus, juga tidak akan bisa mengalahkan aku. Kamu berbicara besar, aku yang akan mencoba berbicara besar. Aku yang akan mencoba. Saudara Yu memukulnya. Saudara Yu, Poka, menyerah atau tidak? Yuar. Tidak tahan satu pukulan, inilah keluarga Duan kalian. Bakat langka 100 tahun sekali, aku memang ahli menghadapi bakat. Masih ada bakat di keluarga Duan kalian? Duan Sengsing, pertarungan hari ini. Seluruh kota Rong akan tahu. Keluarga Duan kalian dikalahkan oleh keluarga MA kami. Dengan mudahnya, aku sarankan kamu nanti bongkar papan nama keluarga Duan. Bergabunglah dengan keluarga MA kami. Bukankah kamu suka tidur dengan pelayan? Aku akan atur. 5 cukup tidak? Kalau tidak 10. Tapi aku khawatir tubuhmu tidak kuat. Hahaha. Masih hai. Jangan terlalu sombong. Mama. Ibu. Hanya karena aku anak haram keluarga Duan. Kamu dulu pelayan Duan Sengsing. Jadi kita harus dihina dan diremehkan? Ya, soal bakat dan kemampuan, aku tidak bisa menandingi Duan Yu. Soal kelahiran, aku juga tidak bisa menandingi Duan Ling Er. Tapi aku tidak percaya bahwa status yang dibawa sejak lahir tidak bisa diubah besok. Adalah pertandingan keluarga 10 tahun sekali. Jika kita pergi sekarang, kita akan melewatkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib. Juan Lang, kamu ngapain? Kamu mau bunuh diri? Guru, muridmu hari ini melanggar perintah guru. Aku harus melepas baju zirah. Mohon maafkan muridmu. Apa itu? Jangan-jangan bocah ini takut mati. Mau pakai baju zirah bertarung? Inikah baju zirah besi awan yang legendaris? Duan Lang dari keluarga Duan, mohon bimbingan. Duan Lang dari keluarga Duan, mohon bimbingan. Akhirnya naik panggung juga, ingin membela nama ibumu? Diam. Tendangan ini masih kurang kuat, muridmu terlalu baik. Bocah ini ternyata punya kemampuan seperti ini. Nak, hancurkan dia, jangan kasih dia kesempatan bernapas. Benar-benar meremehkan musuh. Kamu masih punya trik, tapi dengan kemampuan seadanya ini. Kamu pikir bisa membuktikan diri, mengubah nasibmu dan ibumu? Jangan mimpi. Sudah cukup omonganmu? Belum, urusan berantakan keluarga Duan kalian. Bicara 3 hari 3 malam pun tak cukup, ibumu hamil sebelum nikah. Pergi ke keluarga Duan merayu kepala suku. Memberimu ayah murahan. Kepala suku Duan dapat mahkota hijau dan jadi ayah liar. Mana ada keadilan, pikir saja sudah mual, apalagi marah. Hari ini aku katakan, nyawamu, aku ambil. Saat keluarga Duan menyerah pada keluarga MA. Aku akan mengantar kalian berdua ke akhir. Cari mati. Kemampuan bela diri Duan Lang. Kapan jadi sekuat ini, ayah? Aku lihat gerakan Duan Lang ini tidak biasa. Anakku. Beri nayaomu. Pemimpin keluarga MA malah bertengkar dengan anak muda.
Benar-benar kalah teknik dan kalah moral, kepala suku Duan. Bagimu, dia adalah duri dalam daging. Hari ini aku bantu menghilangkannya, kau harus berterima kasih padaku, minggir. Duan Lang adalah anakku, kau ingin menyakitinya. Lewati aku dulu, baiklah, hari ini tua dan muda. Aku habisi sekaligus. Beri nyawamu, selesai, pukulan ini. Mungkin bisa merenggut nyawa anak ini, sudah terlambat. Anak ini sudah ketakutan. Anak ini ingin menahan pukulan ini. Ini. Mungkin pukulan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku pun tidak yakin bisa menahannya. Selanjutnya, pemuda ini tidak biasa. MU Bai yang sejati. Keluarga MA, ayah dan anak bergantian maju. Tetap bisa mengalahkan anak Duan Lang. Aku pikir, pertemuan keluarga ini sudah saatnya berakhir. Aku umumkan, ujian keluarga Chang Shemen ini selesai. Yang menjadi murid dalam Chang Shemen adalah... Tunggu. Kakak. Hammond. Sebagai penilai utama ujian ini, aku umumkan. Pemenang akhirnya adalah murid keluarga MA, MA Jiasue. MU Bai, selama ini. Kamu terlalu nyaman di Chang Shemen. Sampai lupa aturan dasar. Mohon penjelasan dari sesepuh MA. Chang Shemen menetapkan, identitas tidak jelas, asal tidak benar. Perilaku tidak baik, garis keturunan tidak jelas, tidak boleh bergabung dengan Chang Shemen. Aku tanya, pemuda bernama Duan Lang ini. Siapa identitasnya? Sesepuh MA. Duan Lang tentu saja anggota keluarga Duan. Anak dari Duan Sengsing. Seluruh Rong Cheng tahu. Saat kamu menikahi Ye Jianan dulu. Dia sudah hamil, apa buktimu? Dia adalah anakmu, sesepuh MA. Duan Lang adalah putra Duan Xingxing. Dan juga tuan muda keluarga Duan Yang Terhormat. Adapun tentang ibunya, Ye Jianan, yang hamil sebelum masuk keluarga. Itu semua hanya rumor. Baiklah, karena kamu dengan senang hati menerima tuduhan ini. Saya tidak bisa berkata banyak. TAPI. Aturan gerbang panjang umur adalah aturan. Saya bilang dia tidak bisa bergabung, ya tidak bisa. Kamu bicara panjang lebar, hanya untuk melindungi keluarga Ma. Kami tidak terima. Kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kami tidak terima. Kepala suku Duan. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Future saya, Duan Lang, menang dalam pertandingan keluarga ini, itu sudah jelas. Benar, saya mohon kepada MU Bai Senren. Mohon ketua gerbang panjang umur untuk membela keadilan kami. Mohon ketua gerbang panjang umur untuk membela keadilan kami, membela keadilan. Ribut. Hormat kepada pelindung besar, murid memberi salam kepada guru. Tak disangka, mereka ternyata punya hubungan seperti itu, guru. Keluarga Duan Rongcheng tidak puas dengan hasil pertandingan keluarga ini. Membuat keributan. Apakah kalian pikir gerbang panjang umur ini adalah tempat amal? Seperti kata pepatah, jika nama tidak benar, maka ucapan tidak akan didengar. Saya Hayat Menat Siap. Murid gerbang panjang umur berasal dari keluarga terhormat, tapi setidaknya keturunan murni. Kamu yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungmu. Kalau masuk ke gerbang panjang umur, bukankah akan membuat seluruh dunia persilatan menertawakan kita? Duan Zhengxing. Kamu mengerti maksud saya. Ini memang aturan gerbang panjang umur, tidak ada yang bisa dilakukan. Silakan saja Duan Zhengxing. Yang terbiai oleh nafsu. Benar, kan, pelindung besar. Kamu tidak perlu banyak bicara, pertandingan keluarga ini. Sangat penting bagi Quechua. Nanti beliau pasti akan datang sendiri. Saya sarankan kalian bijaksana. Segera pergi, kala tidak beliau marah. Akan membantai seluruh keluarga Duan. Inilah cara gerbang panjang umur. Apa hak kalian? Saya akan menunggu ketua datang untuk bertanya lebih lanjut. Apa hak? Hak kalian keluarga Duan. Di hadapan gerbang panjang umur, hidup seperti semat. Hak guru saya. Sebagai pengawas utama pertandingan keluarga ini. Hak kamu yang tidak punya nama dan status. Kakap. Saya lihat gerbang panjang umur juga biasa saja. Berani menggina gerbang panjang umur. Kari mati. Guru. Bagaimana guru bisa membuatmu? Limbah bullying, siapa kau? Mengapa berani ikut campur dalam bisnis saya? 100 tahun telah berlalu. Pintu panjang kalian tidak berubah sama sekali. Masih begitu ceroboh dan berani melindungi hukum kita. Jadi kau tidak ingin hidup. Kau tidak ingin hidup.
Pria tua itu melihat dari awal, dan dia adalah murid saya. Duanlang menang nomor 1. Akibatnya, konsep mencuri operasi kotak hitam Anda. Kenapa pintu Changsheng ini keluar? Beraninya kau menunjuk dan menunggu di sini. Anda tidak bisa pergi jika Anda ingin pergi. Bahkan jika pemilik Anda datang. Patuh di depan orang tua. Bahkan jika pemilik Anda datang. Di depan orang tua, Anda harus patuh dan Anda berani menghina pemilik. Tuan hati-hati. Murid ingin bermain dengannya. Tidak apa-apa untuk menderita. Bahkan hari ini, Tianwang Laozi ada di sini. Ini yang pertama adalah Duanlang. Panggil Tuan Pintu, Anda untuk memberi orang tua 3 suara. Orang tua mungkin akan mengampuni kalian. Dosa yang tidak sopan kepada murid saya. Dikabarkan bahwa pemilik pintu Changsheng ada di malam hari. Retret selama 10 tahun. Tampaknya pintu Changsheng. Lihat Master Pintu. Hasil tes keluarga asli dari tuan rumah telah keluar. Happy keluarga Tuan. Saya tidak tahu di mana harus mengundang orang tua yang aneh. Melukai saya dan menunggu, bahkan lebih menghina pemilik. Minta pemilik untuk memerintahkan pembunuhan keluarga Duan. Kau mengajariku. Murid tidak berani. Gerbang Changsheng Xuanyu bertemu dengan leluhurnya. Hahaha, ayo bangun. Murid Changsheng Men tidak berniat menyinggung leluhur. Juga minta kakek untuk dihukum. Tuan Pintu, apa yang kau lakukan? Mengapa bertemu orang tua yang buruk ini? Kenapa kau berlutut? Kalian sekumpulan tas beras. Itu adalah nenek moyang tuanku. Itu adalah leluhur saya yang diabadikan. Saya pikir tuan saya menderita orang tuanya. Hanya satu trik dan setengah gaya yang akan membuat saya hidup lama. Menjadi gerbang teratas di perbatasan selatan. Leluhur di atas, terimalah penghormatan kami. Kami buta akan naga sejati. Setiap hari kami sembah patung leluhur, tapi tak pernah bertemu. Harap leluhur menghukum kami. Sekte kecil, merekrut murid saja ribut. Dulu aku suruh gurumu rekrut banyak murid. Kalian malah pakai sistem ujian, sekarang begini. Muridku juara 1, kalian masih cari-cari alasan, HMPH. Maksud Anda? Dia murid Anda? Muridku ikut ujian sekte Changshengmu. Sungguh kehormatan, dia ternyata murid Anda. Tentu tak perlu ujian, bisa masuk apa sih? Muridku, gurumu juga muridku. Menurut senioritas, kamu harus memanggilnya apa? Oh, Xianyue memberi hormat pada Paman Guru. Paman Guru. Bagaimana aku tiba-tiba jadi paman guru sekte Changsheng? Memberi hormat pada kakek guru. Guru mereka. Biarkan mereka berlutut, ini akibat perbuatan mereka sendiri. Sudahlah. Yang tak tahu tak salah, bangunlah kalian semua. Terima kasih, Paman Guru. Elder Ma. Kamu membiarkan murid keluarga MA menyusup ke sekte Changsheng. Mencuri dan menyebarkan teknik sekte Changsheng, pikir tak ada yang tahu. Bahkan memanipulasi seleksi murid, melanggar aturan sekte. Tidak menghormati Tao Ancestor, memperlakukan sekte seperti taman belakangmu. Kamu mengaku bersalah? Murid mengaku bersalah. Baik, murid keluarga MA. Mulai sekarang, tidak boleh ikut ujian sekte manapun. Dan tidak berhak menjadi murid sekte Changsheng. MA Boya, diusir dari sekte. Keluarga MA, dihapus dari Rongcheng. Pemimpin sekte, maafkan kami sudah tahu salah. Guru, Chang Feng, murid di sini. Kamu sebagai elder sekte, sudah berusaha keras untuk sekte. Dicopot dari jabatan elder, merenung selama 10 tahun.
Murid rela dihukum, tapi beri murid beberapa hari lagi. Beberapa hari lalu lonceng Changsheng berbunyi 3 kali. Aku yakin orang itu pasti di Rongcheng. Aku akan menemukannya. Menebus kesalahan. Jika bisa menemukan orang yang membunyikan lonceng Changsheng, itu adalah berkah bagi sekte Changsheng. Jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Kamu tak perlu urus ini lagi. Lonceng Changsheng. Di Rongcheng ini, selain muridku, masih ada jenius lain. Leluhur, Anda tidak tahu, beberapa hari lalu lonceng Changsheng berbunyi 3 kali, jenius seperti itu. Benar-benar tak ada yang menyaingi di masa lalu maupun masa depan. Wah, sang guru besar. Bisakah Anda menebak siapa orang ini? Terdengar 3 kali, bagus, hahaha. Dulu, pemimpin kalian sepertinya hanya membuatnya berbunyi 2 kali. Hahaha ya, dulu guru saya. Butuh waktu setengah bulan untuk pulih. Tak disangka ada bakat seperti ini. Bahkan lebih hebat dari bakat guru saya. Jika bisa bergabung dengan Changsheng Men. Changsheng Zhong yang kalian cari. Apakah berada di dekat menara lonceng keluarga Duan? Changsheng Men membuka pintu lebar-lebar untuk mencari orang yang bisa membuat Changsheng Zhong berbunyi. Kalau begitu, kalian tidak perlu mendekat lagi. Apakah paman guru tahu siapa yang membuat Changsheng Zhong berbunyi? Apakah ini lonceng yang Anda maksud? Benar, Changsheng Zhong ini, sejak guru saya naik ke surga, tak ada yang bisa menggerakkannya. Wah, ini adalah senjata suci Changsheng Men. Liu ini beruntung bisa melihatnya. Melihatnya untuk apa? Anda belum dengar? Changsheng Zhong ini hanya bisa dibunyikan oleh pemimpin Changsheng Men generasi sebelumnya. Murid yang baik. Bagaimana kalau kamu mencoba, lihat apakah bisa membunyikan lonceng ini? Baik. Paman guru, Changsheng Zhong ini tidak cukup hanya dengan kekuatan fisik. Jika tahu tidak cukup, bisa terkena serangan balik energi Changsheng Zhong. Ini memang lonceng yang saya bunyikan. Ah ya. Terdengar. Ah. Hahaha. 5 kali, ternyata berbunyi 5 kali. Bakat yang luar biasa ini. 100 tahun, orang yang bisa membunyikan 1 kali saja. Sangat langka, 1 dari 10.000. Tak disangka paman guru besar bisa membunyikan 5 kali. Guru. HM, bunyinya bagus. Saat itu saya melihat Changsheng Zhong ini. Mengira itu lonceng biasa, lalu membunyikannya beberapa kali. Langer, sekarang tubuh suci bawaanmu sudah terungkap, tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk bagimu. 20 tahun. Tak disangka akhirnya sampai pada langkah ini. Duan Lang, semoga kamu sukses. Hahaha, benar-benar mencari dengan susah payah. Ternyata tidak sia-sia, bakat yang kami cari-cari adalah paman guru Anda, kakak, benar-benar langka. Ternyata Langer benar-benar bakat langka di dunia. Tak kusangka, Langerku punya bakat seperti ini. Ini benar-benar keberuntungan keluarga Duan. Pemimpin, tak kusangka dalam pertandingan kali ini, kita tidak hanya melihat wajah asli leluhur, tapi juga bertemu dengan ahli bela diri seperti paman guru. Benar-benar patut dirayakan. Para kepala keluarga, dalam pertandingan besar keluarga Changsheng kali ini, Duan Lang adalah satu-satunya pemenang. Ada keberatan? Tidak. Selamat kepada pemimpin. Baik, kami menantikan murid-murid terbaik dari para kepala keluarga untuk berpartisipasi dalam pertandingan besar Changsheng berikutnya. Paman, sejujurnya, pertandingan ini sangat penting. Jika Paman tidak keberatan, maukah ikut denganku ke Changsheng untuk berlatih? Ujian ini hanya ingin membuktikan diri di keluarga. Tentang pergi ke Changsheng atau tidak? Sebaiknya tanya pendapat ibuku. Xian Yu. Duan Lang adalah muridku. Apa yang bisa diajarkan oleh Changsheng padamu, aku tidak berani. Leluhur, Anda tahu, Changsheng memiliki sebuah ruang rahasia. Rahasia ruangan ini sulit dipahami oleh orang biasa, dan Utara akan memasuki selatan dalam setengah bulan, dengan alasan mencari perawan suci mereka. Ini jelas sebuah provokasi. Bagaimana mungkin perawan suci utara ada di selatan kita? Sudahlah, mau ke Changsheng atau tidak? Murid, kamu yang memutuskan. Aku mau pergi minum. Guru. Perawan suci utara, kakak. Apakah kamu sudah memutuskan? Kara menghadapi keluarga Duan? Paman. Katakan saja,
Keluarga Duan telah menghancurkan keluarga kita. Di Rongcheng, tidak ada tempat bersembunyi lagi. Aku akan membuat mereka membayar harga yang sama. Chongqing ini, di Rongqing Selatan, sangat berkuasa. Utara mencari perawan suci hanya alasan saja. Mereka mau berperang, kita tambah bensin. Nanti keluarga Duan akan seperti ikan di talenan. Siap kita potong. Pemimpin, ada yang membawa kabar tentang perawan suci. Elder mau yama. Tidak tahu engin APA yang berdiap di utara beberapa hari ini. Membawa dewa sepertimu datang. Aku datang kali ini. Membawa kabar penting. Tentang Changsheng Selatan dan perawan suci dari sekte Anda. APA? Ahahaha, aku tidak salah dengarkan? Kamu ini mau mengkhianati gerbang panjang umur ya? Hahaha, burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Bergabung dengan tuan yang bijak adalah keputusan yang cerdas. Dan sekarang Anda lebih membutuhkan saya, jadi saya datang. Baik. Gadis di foto ini bernama Ye Jianan. Gadis di foto ini bernama Ye Jianan. Xiaonan. Kamu bilang sekarang dia bernama Ye Jianan. Dia adalah putri saya, Lin Jianan. Pemimpin. Jika saya tidak salah tebak, Anda sudah tahu keberadaannya sejak awal, tapi sayangnya, tidak ada waktu yang tepat untuk mencari. Saya tidak perlu memberitahu Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya, di mana dia sekarang. Keluarga Duan di kota Rong. Baik. Segera bawa saya ke sana. Saya akan menangkapnya sendiri. Dia adalah perawan suci dari sekte Xuanmen. Tidak boleh. Dia menjadi senjata di tangan orang lain. Duan Lang itu, Duan Lang. Kali ini, makan malam reuni ini. Paman minta maaf. Kakak kedua, kami benar-benar ingin meminta maaf. Jangan marah lagi. Mari kita minum. Ayo. Gelas anggur ini, saya juga harus meminta maaf, 20 tahun ini. Saya membuat kalian berdua menderita ketidakadilan. Saya. Siapa kalian? Berani masuk ke keluarga Duan? Apa maksudnya? Ayah. Saya lihat gerakan dan pakaian mereka, tidak seperti orang selatan. Kepala suku, dia bilang mencari perawan suci, langsung bertengkar. Nona, siapa sebenarnya Anda? Apakah kami pernah bersalah pada Anda? Tianhai dari sekte Xuantian di utara. Ning Hongye dari sekte Xuantian di utara. Sekte Xuantian, sekte terbesar di utara. Kami tidak pernah berurusan dengan sekte Xiantian. Jangan banyak bicara, serahkan perawan suci utara. Kami akan membiarkan kalian hidup. Perawan suci utara, bagaimana bisa perawan suci utara muncul? Muncul di keluarga Duan kami. Perawan suci utara apa? Kami tidak kenal. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Duan. Keluarlah dari keluarga Duan. Ada atau tidak, bukan Anda yang menentukan, kami akan mencari. Siapa yang berani? Kali ini, hanya memberi kalian pelajaran, lain kali. Tidak akan sesederhana ini. Bukan ayat. Ilmu seadanya, lebih baik jangan buang tenaga, kakak. Duan Lang bukan lawannya. Memang, wilayah selatan kalian lebih lemah. Mengaku sebagai keluarga besar, tapi tidak lebih dari ini, selama bertahun-tahun. Kami dari wilayah utara selalu menekan kalian, itu tidak salah. Wah, dia masih tidak mau mengakui. Hahaha, baiklah, biar saya yang mengajar. Anak muda ini cukup.
Hormat kepada pemimpin, pemimpin Xuan Tianzong. Saya meminta kalian datang untuk membasmi. Bukanantuk bermain Sandawara. Duan Lang, hari ini adalah hari kematianmu. Saya hanya ingin kamu tahu, akibatnya jika melawan keluarga MA. Hahaha, tidak menyangkakan. Tanpa perlindungan Xianyue. Keluarga Duan kalian hanyalah seekor anak kecil yang sekarat. Kalian malah bergabung dengan wilayah utara, pengkhianat. Di perjalanan, saya mendengar bahwa saya tiba-tiba punya cucu. Kamu, anak kecil ini, jelaskan dengan jelas. Apa hubungannya dengan kamu? Gadis suci wilayah utara adalah putri saya, 20 tahun yang lalu. Saya menyuruhnya menikah dengan pangeran suku Yelang, tapi dia tidak mau. Kabur ke wilayah selatan, dan malah membantu kamu, anak kecil ini. Dan nama asli putri saya adalah Lin Jianan. Oh ya. Sekarang namanya Ye Jianan. Dia seharusnya adalah gadis suci wilayah utara, dengan tubuh suci alami. Tapi sekarang jatuh menjadi alat reproduksi keluarga kalian. Shinan. Ini juga alasan saya marah, meninggalkan status gadis suci wilayah utara. Malah datang ke sini menjadi istri kepala suku kecil seperti kamu. Dan bahkan tanpa status, kamu pikir, apakah saya tidak marah? Ibuku adalah putrimu. Kamu tidak pantas memanggilnya ibu, kamu seharusnya tidak pernah muncul di dunia ini. Kamu dengar itu, Duan Lang. Sekali anak kecil, selamanya akan tetap anak kecil. Saya suruh kamu diam. Kalau begitu saya akan membunuhmu dulu. Jangan salahkan saya, tidak mempedulikan hubungan kakek cucu. Xianan. Dia ternyata memiliki kemampuan seperti ini. Ayah. Sudah lama tidak bertemu. Baik, hahaha. Saya pikir kamu akan bersembunyi seumur hidup. Tidak mau bertemu saya. Sudah bertahun-tahun, kemampuanmu. Tidak ada kemunduran sama sekali. Memang anakku, hahaha. Ayah, Anda memang layak menjadi pemimpin Xuan Tiansek, masih kejam seperti dulu. Hampir saja membunuh cucu Anda sendiri. Aku kejam. Apakah kamu tidak kejam saat pergi meninggalkan rumah dulu? Kamu diam-diam menikahi si imut ini dan punya anak. Tidak kejam? Mereka adalah keluargaku, selamanya. Aku menyarankan kamu pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ganggu hidupku. Sejak kamu menjadi putriku, kamu sudah ditakdirkan bukan orang biasa. Kamu tidak bisa menikmati pilihan orang biasa. Karena kamu adalah Saint Badibawaan, saintes dari utara. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, ikut aku pergi. Aku akan membiarkan mereka hidup. Kedua, bunuh mereka, lalu ikut aku pergi. Ayah, tahukah kamu mengapa aku meninggalkan utara dulu? Apakah kamu pernah menganggapku sebagai anak kandungmu? Di matamu, aku hanyalah sebuah barang. Benarkah? Apa itu saintes Xuantian? Apa itu Skysec dan Edsec? Aku hanya ingin menjadi seorang anak perempuan, tapi kamu, demi keuntungan, menikahkan aku bilang, hanya agar suatu hari bisa menjadi pemimpin Xuan Tiansek, mengontrol utara. Bagus, keinginanmu terwujud, aku beritahu kamu. Aku tidak akan kembali, aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Aku hanya ingin hidup seperti orang biasa. Baik. Sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu, kita tidak perlu bertemu langsung dan saling membunuh. Ikut aku pergi. Beberapa tahun lagi, posisi pemimpin Xuan Tiansek akan menjadi milikmu. Apalagi yang tidak kamu puaskan, aku bisa menebusnya untukmu. Aku bilang aku tidak ingin ikut kamu kembali. Yang berdiri di sini adalah keluargaku, aku sarankan kamu segera pergi. Aku tidak akan kembali, kecuali kamu membunuhku. Maka jangan salahkan ayahmu yang kejam. Aku sarankan kamu segera pergi, aku tidak akan kembali. Kecuali kamu membunuhku. Maka jangan salahkan ayahmu yang kejam. Ibu, Putriku. Gerakanmu ini semua adalah ajaranku. Apa yang kamu punya untuk melawanku? lepaskan ibuku. Anak haram, tidak ada hakmu untuk bicara. Tunggu. Pemimpin Lin, ini semua adalah kesalahanku.
Dulu aku menyelamatkan Jianan saat dia mabuk. Dan kami terlibat hubungan. Semuanya salahku. Meski aku tidak tahu dia adalah saintis utara, aku tidak punya alasan. Tapi keluarga Duan tidak bersalah. Langer tidak bersalah. Sheng Sheng. Jangan bicara lagi. Selama ini, aku tidak pernah menyesal. Atas pilihan apapun. Langer. Ibu. Kamu selalu ingin tahu, kenapa aku hidup merendah. Karena aku tidak ingin kamu seperti aku. Terjebak dalam takdir. Selatan atau utara. Sekte apapun tidak penting. Yang penting adalah bisa hidup dengan tenang. Tapi kamu sudah besar. Kamu punya pendapatmu sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Langer, Camarilla. Ibu punya sesuatu untukmu. Ibu. Lincong, kamu bertindak semena-mena di utara. Membunuh tanpa alasan, dan di selatan juga bertindak kasar. Aku Xuan Yu, yang pertama tidak setuju. Sudah lama ingin mencoba teknik petarung terbaik selatan. Lebih baik bertemu secara kebetulan. Langer, di dalam tubuhmu ada warisan. Tubuh suci bawaan ibu. Ibu telah menggunakan 20 tahun untuk menyegarnya. Sekarang akan segera membukanya untukmu. Baik, aku belum pernah melihat kekuatan tubuh suci bawaan. Jangan banyak. Ayo mulai. Tidak perlu pemimpin sekte bertindak, kami yang akan maju. Ya. Ternyata kekuatan tubuh suci bawaan sangat kuat. Tidak lihat. Tidak menyangkakan, aku masih punya trik, Paman. Pil ini bisa meningkatkan kekuatan secara paksa, kebal senjata. Tidak takut sakit, jangan serang langsung. Hahaha, kekuatan sekte terbaik selatan hanya segini. Lebih baik bergabung dengan utara, mari kita satukan selatan dan utara. Jadi pemimpin persatuan bela diri, bagaimana? Lincong, selama ini aku tahu. Kamu bersekutu dengan suku Woku dan negara Ni, mencoba menghancurkan dunia bela diri kami. Kamu tidak akan berhasil. Karena tidak tahu terima kasih, maka matilah. Karena tidak tahu terima kasih, maka matilah. Tubuh suci bawaan ditakdirkan oleh langit. Pikiran bersih. Tahu mengikuti alam. Hahaha. Baik, setelah sekian lama, akhirnya aku harus menggunakan semua kekuatanku. Kamu dihitung 1. Emma Boya, saatnya untuk menyumbangkan kekuatan kalian. Tidak menyangkakan? Aku telah melampaui batasan manusia, dan ular berlatih bersama, akhirnya mendapatkan kekuatan Yamata no Orochi. Ibu. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan mayat ini? Xianan. Pemimpin Suantian, bagaimanapun juga dia adalah ayahmu, kamu lihat. Aku hanya anak angkatnya, sejak dia menyuruhku menikah dengan Yelang, hubungan ayah dan anak kita sudah putus. Bakar saja. Ayo, kita
kita pulang. Aku harap kamu bisa menggantikan posisi sebagai pemimpin Changshengmen, memimpin murid-murid, menyatukan dunia persilatan utara dan selatan. Pemimpin Changshengmen, aku tidak bisa memikulnya. Sekarang ini, sisa-sisa keluarga MA di Suantiansong sudah mendapatkan hukuman yang pantas, sekarang. Aku ingin dengan tenang tinggal di samping ibu. Kakak kedua. Kalau kamu tidak segera menyetujuinya, dia mungkin benar-benar akan terus berlutut. Benar, di seluruh dunia persilatan, hanya kamu yang bisa menyatukan dunia persilatan utara dan selatan, apalagi kamu adalah tubuh suci bawaan. Langer, selama bertahun-tahun ini, kamu dan ibumu mengikutiku. Menderita, aku berjanji, akan memperlakukan ibumu dengan baik di masa depan. Dunia ini begitu besar, kamu juga harus pergi melihatnya. Langer juga sudah dewasa. Biarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Langer. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, paman kedua mendukungmu, semangat. Sekarang ini, pengalamanku masih dangkal, biarkan aku pergi ke Changshengmen. Berlatih selama 10 tahun 8 tahun, baru kita bicara tentang menjadi pemimpin. Paman guru, kamu setuju untuk tinggal di Changshengmen dan berlatih? Hahaha, selamat kepada paman guru, bisa tinggal di Changshengmen.